Pagi. Pagi. Ini cukup menarik ya kalau berbicara soal China. Kita tahu bahwa China merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua secara global dan juga merupakan motor penggerak perekonomian di Asia. Tapi belum usai terkait dengan peliknya perekonomian China. Muncul lagi topik terkait dengan kebangkrutan salah satu raksasa properti di China. Sebetulnya ini kan sudah menjadi cerita lama ya Mas Ferry dalam beberapa tahun terakhir gitu ya terkait dengan sektor properti. Tapi kemudian berlalu seiring dengan sejumlah sentimen. Tapi sebetulnya terkait dengan raksasa Evergrande yang mengajukan kebangkrutan ini. Apa sebetulnya informasi yang perlu di-highlight, yang perlu diketahui oleh pemirsa? Ya, sebenarnya terkait kebangkrutan Evergrande ini yang perlu diketahui sama masyarakat Indonesia ini lebih ke arah yang makronya begitu ya Mbak. Jadi kayak apa namanya, efek kedepannya bagaimana gitu. Mungkin secara langsung saat ini kita nggak ini apa namanya, tidak bakal terdampak yang langsung ke kita gitu. Tapi development selanjutnya itu gimana. Ini seperti yang dibilang Pak Sasa tadi, ini sebenarnya bagian dari development yang sudah lama. Dari tahun 2021 ketika memang yang isu pertama kali Evergrande yang ternyata utangnya itu sampai 300 miliar dolar gitu. Sampai 4.500 triliun itu membuat panik banyak pasar gitu ya. Awal itu ketika awal-awal itu muncul kan banyak ini yang berspekulasi kalau ini kemungkinan bakal terjadi krisis seperti krisis yang 2008 di Amerika. Walaupun sebenarnya kelihatan mirip ya sama-sama yang mengguncang real estate sama properti, tapi kalau memang dilihat lebih dalam itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau memang yang di Amerika benar-benar sampai ke kita karena memang produk finansialnya yang bermasalah gitu. Oke. Kalau memang yang di Cina ini memang dalam properti yang si perusahaan real estate-nya yang mengalami utang tinggi. Nah, development-nya masih berlanjut sampai sekarang. Kita lihat kayak kedua, dan itu mulai mempengaruhi dari perekonomian Cina dan perekonomian global, dan kita bakal melihat apa snowballing efeknya itu bakal kemana, nanti ke kitanya bakal gimana, itu masih dalam development juga. Oke, tapi kalau kita tarik, sebetulnya ini kan penyebabnya karena bubble yang terjadi di China. Sebetulnya memang kondisi industri properti ini seperti apa sih sehingga tampaknya orang-orang ataupun masyarakat mungkin sangat mudah gitu untuk berutang terkait dengan properti? Iya, sebenarnya properti ini salah satu aset idaman ya bagi orang China. Jadi di China sendiri memiliki properti itu ya seperti mirip lah seperti American Dreams yang mereka pengen punya rumah, pengen tinggal di suburb gitu. Dan di Cina juga kayak gitu. Dan kondisinya memang masih kurang ya. Jadi apa namanya, jumlah rumah hunian yang tersedia masih kurang. Sedangkan urbanisasi itu pesat-pesatnya gitu. Jadi dari yang awalnya kan China dari awalnya yang agrikultur mulai pindah ya ke sektor manufaktur gitu, transformasi, pindah dari desa ke kota gitu. Nah, sedangkan huniannya itu tidak cukup gitu. Akhirnya sama pemerintahnya emang disuruh bangun besar-besaran gitu, dikasih insentif gitu, emang dibangun besar-besaran. Terus akhirnya orang-orang tuh bakal investasi dong, beli gitu. Nah, banyak orang Cina menganggap bahwa investasi itu yang bagian yang tidak bakal hilang gitu. Jadi kalau memang membeli rumah itu dianggap nilainya bakal naik terus-menerus. Bahkan ada banyak yang orang China yang sampai membeli properti itu sampai 5 asetnya, 6 gitu. Jadi memang itu dijadikan tabungan gitu. Akhirnya ya, yang sinyal yang terkirim ke developer apa gitu, permintaannya kuat gitu. Mereka bangun terus sampai terjadi tuh pandemi gitu. Pandemi kan orang pada menahan ini tabungannya gitu. Mulailah apa namanya efek dominonya itu terjadi gitu. Ternyata permintaannya itu emang kayak yang udah yang nggak terlalu organik gitu. Jadi benar-benar kayak naik tuh gara-gara ada orang pembelian kedua, pembelian ketiga, sampai pembelian kelima gitu. Jadi harganya itu naik terus gitu. Melonjak drastis. Oke, yang menarik adalah Mbak Esa terkait dengan kondisi properti di China sendiri seperti yang tadi sudah Mas Ferry jelaskan. Namun di satu sisi, kalau kita menilik lagi perusahaan Evergrande ini kan sebetulnya perusahaan raksasa properti China gitu ya. Ini tapi kok bisa sampai gagal bayar begitu, dan sebetulnya ini sudah terjadi sejak tahun 2021, tapi kemudian di tahun ini mengajukan kebangkrutan ini seperti apa Mbak Esa? Seperti Mas Ferry bilang ya tadi bahwa ini adalah akibat bubble yang lama, bahwa ada proyeksi permintaan rumah terus-menerus naik. Padahal pada kenyataannya itu
tidak seperti proyeksi awal ya, akhirnya bom meledaklah dan terlebih ketika ada pandemi semuanya menahan ekspansi, kemudian juga permintaan rumah menurun. Kita lihat bahwa harga rumah di China pun sudah turun drastis ya. Survei terbaru menunjukkan bahkan 70% harganya itu turun. Berarti kan ada permintaan yang sangat turun drastis di sana. Padahal untuk ekspansi tahun mungkin 2021 ke atas itu Evergrande itu kan juga melakukan pinjaman yang besar-besar, ini yang membuat dampaknya luar biasa ke sektor-sektor lain ya. Dan jangan lupa properti itu menyumbang sekitar 30% dari PDB ke Cina. Kita tidak bicara properti saja, mungkin properti dan sektor pendukungnya lah ya, itu kan sangat besar sekali, konstruksi, kemudian semen dan sebagainya. Ketika itu menjadi motor utamanya China mandek, macet, pasti kan juga akan macet. Kita lihat juga pertumbuhan ekonomi Cina jauh lebih kecil dibandingkan mungkin tahun 2021 ke atas ya. Artinya bahwa ini sudah membawa dampak yang luar biasa. Bagaimanapun properti itu juga menciptakan lapangan kerja yang sangat besar ketika bermasalah, betul ya. Jutaan orang pasti akan terimbas, ada orang yang begitu banyak kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, itu akan snowball-nya sangat luar biasa besar. Oke, karena ada snowball effect tadi yang membuat masyarakat khawatir. Mas Ferry, sebetulnya kalau terkait dengan kekhawatiran masyarakat adalah sebetulnya sama nggak sih kondisi sektor properti di China dan juga di Indonesia? Apa yang patut diperhatikan oleh masyarakat? Apakah memang sebetulnya kondisi dan juga mungkin dari segi regulasinya berbeda? Iya, sebenarnya antara Indonesia sama China itu dua hal yang ini ya, dua pasal yang berbeda gitu. Kalau kita memang ngomongin yang pasar properti Cina, sebenarnya permasalahannya ya di propertinya gitu. Bahkan si regulator Cina itu udah meyakinkan publik kalau itu yang bisa diisolir gitu ya. Jadi ketika ini harapannya ini tuh diperbaiki gitu. Jadi nggak merembes ke ekonomi yang lebih luas, tapi kan kita tahu juga akhirnya juga ikut ya, walaupun spillnya mungkin kayak nggak terlalu besar kan, ikut tuh netes dikit-dikit gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri sebenarnya kalau kayak pasar properti kita tidak seperti yang di China sendiri gitu. Di kita yang pasar properti juga masih ini ya, masih kurang jumlah propertinya gitu. Masih butuh Masih backlog. Ya masih backlognya masih panjang gitu. Permintaannya juga masih tinggi, tapi saya rasa kita tidak sama seperti China yang sampai investasi yang besar-besaran kayak ke properti gitu ya. Jadi memang kondisinya sangat berbeda ya. Sangat berbeda ya. Nah tapi dengan sorotan terhadap sektor properti China, dampaknya terhadap stock market di Asia khususnya pasar modal tanah air seperti apa sih Mas Ferry? Ya sebenarnya untuk Asia secara keseluruhan ya, beberapa ini benar-benar terdampak seperti yang Hang Seng contohnya ya. Soalnya kan si pemain-pemain besar properti Cina itu listingnya di sana gitu. Jadi pasar modalnya itu ambruk gitu. Di kita sendiri sebenarnya nggak ada yang efek terlalu langsung terhadap ini kecuali kepercayaan investor mungkin terhadap sektor properti atau konstruksi ya. Bahkan tapi sebenarnya ada potensi yang baik bagi pasar modal Indonesia ya, dari keruntuhan Evergrande atau parahnya sektor properti Cina gitu. Jadi tahun 2021 itu ketika emang lagi awal-awal permasalahannya Evergrande itu, ternyata dana asing yang masuk ke pasar modal kita tuh naik gitu. Oke, jadi kita bisa mengambil momentum ini justru ya? Iya, salah satunya disinyalir itu gara-gara emang investor tuh cabut dari Cina. Jadi maksudnya Evergrande itu kan gagal bayar itu utang luar negerinya gitu. Jadi keinginan investor untuk investasi di sana juga bakal menurun gitu. Belum lagi memang yang banyak yang aset-aset Cina itu mulai premium ya, perlahan itu yang returnnya mungkin nggak terlalu besar lagi gitu. Nah ada beberapa yang memang memilih untuk ayo kita cari pasar alternatif lain gitu. Apakah ke India atau ke Indonesia yang masih memberikan ini. Jadi memang ada potensi buat ke pasar modal, khususnya pasar modal ya. Atau mungkin juga pasar utang gitu, permintaan yang lebih tinggi untuk mencari alternatif dari China sendiri gitu. Oke, jadi sebetulnya di satu sisi ada potensi capital inflow yang masuk juga ya terkait dengan masalah yang menghadang terkait dengan sektor properti China. Mbak Esa, kita tahu bahwa Presiden Jokowi sebenarnya sudah menyinggung nih bahwa bahkan utang Evergrande ini 4 kali lipat dibandingkan APBN Indonesia. Sebetulnya apa sih yang patut kita waspadai?
Pasti kalau pertama itu mungkin dampak sementara ya ke pasar keuangannya. Kalau kayak seperti Mas Ferry bilang ada peluang inflow, tapi mungkin untuk sementara ya kaget nih pasar nih. Pasti kan pasar akan memilih untuk menahan diri. Nah, tapi setelah itu justru ada peluang-peluang yang mungkin bisa masuk, dan kalau kita lihat sebenarnya kalau properti di Indonesia itu seperti Mas Ferry bilang itu masih sangat besar, karena mungkin untuk sedikit sekali orang yang bisa berinvestasi rumah sampai 5 kali ya seperti di Cina. Sementara kita itu banyak banget loh permintaan propertinya masih banyak, dan mungkin Pak Jokowi mengingatkan karena jangan lupa ini ada persoalan utang perusahaannya harus utang perusahaan ya, dan ini yang harus perusahaan harus jaga bahwa utangnya tetap harus sehat pada kondisi kayak gini, karena kalaupun mereka punya masalah utang sedikit, investor akan ketakutan dan lari, itu yang membuat pasar keuangan kita agak rentan gitu. Oke, jadi memang patut menjaga tingkat kesehatan dari Betul. utang sendiri karena ini juga akan pengaruhi investor dalam berinvestasi di Indonesia.